Pertanian di Indonesia hingga saat ini masih menjadi sektor penting yang menopang kehidupan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan. Banyak daerah yang bergantung pada komoditas pangan seperti padi, jagung, dan hortikultura sebagai sumber ekonomi utama. Namun, dinamika perubahan iklim, fluktuasi harga, serta ancaman hama dan penyakit tanaman menjadikan pertanian nasional menghadapi berbagai tantangan. Meski demikian, semangat dan ketekunan petani tetap menjadi kekuatan besar dalam menjaga ketahanan pangan bangsa. Salah satu gambaran nyata kondisi tersebut dapat ditemukan di Desa Jetis, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar. Lahan pertanian di desa ini masih menjadi tumpuan utama masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mayoritas komoditas yang ditanam oleh petani di Desa Jetis merupakan tanaman padi. Saat ini, mayoritas petani menanam varietas Impari 32. Hamparan sawah yang luas menunjukkan potensi besar. Namun, di balik itu terdapat berbagai kendala yang dihadapi petani. Pada beberapa bagian lahan, tampak tanaman padi yang tidak tumbuh optimal dan petakan sawah yang rusak akibat serangan organisme pengganggu tanaman. Di Desa Jetis sendiri, beberapa hama yang paling merusak antara lain penggerek batang pada tanaman padi, tikus, dan wereng. Penggerek batang merupakan hama yang sering kali ditemukan di Desa Jetis, bahkan sering kali petani merasa kewalahan dalam menanganinya. Hama ini menyebabkan batang patah dan bulir gabah tidak terisi, sehingga membuat hasil panen petani menurun drastis. Hama penggerek batang ini biasanya menyerang padi pada masa vegetatif. Ketika padi terserang oleh hama ini, batang akan digerogoti sehingga bulir padi akan kosong atau biasa disebut gabuk. Melihat kondisi tersebut, peran pemerintah dalam mendukung pertanian menjadi sangat penting. Pemerintah hadir melalui berbagai program seperti penyuluhan pertanian, bantuan sarana produksi, serta pengendalian hama terpadu berbasis kelompok tani. Selain itu, terdapat program asuransi pertanian untuk melindungi petani dari kerugian akibat bencana dan serangan hama. Pemerintah juga mendorong penggunaan teknologi, varietas unggul tahan hama, serta penguatan kelembagaan petani agar mereka lebih siap dalam menghadapi tantangan di lapangan. Dengan kolaborasi antara petani, penyuluh, dan pemerintah, diharapkan pertanian di Desa Jetis dan Indonesia secara keseluruhan dapat semakin kuat, mandiri, dan berkelanjutan.
kalau petani itu nggak sering mengamati di sawah itu bisa kecolongan. Oke, sebelumnya Pak, kami dari UNS ini mau tanya-tanya ke Bapak, wawancara ke Bapak seputar pertanian di Desa Jetis niki. Ya. Untuk pertama nih Pak, mungkin Bapak bisa perkenalan singkat dari nama Bapak mungkin dan latar belakangnya dari Bapak sendiri. Oh ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Pak Marjoko. Saya selaku Ketua Gapotan Margomulyo Desa Jetis. Latar belakang kami adalah seorang petani, mutlak petani, tidak ada yang lain. Mungkin itu perkenalan saya. Mungkin yang selanjutnya itu dari sejak kapan itu Bapak memimpin Gapotan Margomulyo ini Bapak? Oh ya, terima kasih. Untuk kepemimpinan saya ditunjuk oleh petani atau anggota Gapotan Margomulyo semenjak tahun 2015. Jadi sampai sekarang sudah 10-an tahun, 10 tahun. Karena pada waktu itu pengurus yang lama meninggal dunia sehingga diadakan pemilihan, sehingga kami ditunjuk dan diamanai dari petani untuk memimpin Gapotan di Desa Jetis. Mungkin selanjutnya ini lanjut ke kondisi pertanian di Desa Jetis. Nah, niku kondisi pertanian di Desa Jetis niki untuk saat ini itu seperti apa Pak? Apakah mungkin ada serangan hama atau mungkin kondisi-kondisi keberjalanan pertanian di sini gitu Pak? Terima kasih Mas Yunus. Untuk kondisi pertanian di Desa Jetis, ini sebelumnya saya sampaikan dulu untuk jumlah lahan di Desa Jetis itu jumlahnya 127 hektar. 127 hektar terdiri dari 5 kelompok tani. Jadi 127 hektar itu ada yang membawahi 5 kelompok tani. Kemudian untuk masalah irigasi ada 2 macam. Yang satu itu dari DI Solo Timur, yaitu yang di sebelah barat itu Bengawan itu yang mengaliri di sebelah barat sungai. Kemudian ada lagi DI Jungkang. DI Jungkang ini sebelah sana, nanti mengaliri di sebelah timur aliran Bengawan itu. Jadi ada 2. Karena kalau musim kemarau itu kan airnya berkurang, sehingga ada sebagian petani yang membuat sumur. Seperti contohnya ini juga ada dari sumur swadaya sendiri. Jadi kalau musim penghujan nanti pengairannya dari sungai, nanti kalau musim kemarau dari sumur. Karena banyak dari petani itu yang istilahnya mengadakan pembuatan sumur sendiri secara mandiri. Mungkin sekilas itu untuk kondisi pertanian. Tadi sedikit mengulang, untuk 5 kelompok tani di Jetis ini itu namanya apa aja ya Pak? Oh ya, terima kasih Mas Yunus. Untuk kelompok tani di Desa Jetis itu yang pertama itu kelompok tani Margotani yang diketuai oleh Bapak Paiti. Kemudian yang kedua kelompok tani Kismorejo itu yang diketuai oleh Pak Poyo. Kemudian yang ketiga kelompok tani Kismo Makmur. Kemudian yang keempat kelompok tani Sumber Rezeki diketuai oleh Pak Eri. Yang kelima yaitu kelompok tani Sumber Makmur yang diketuai oleh Bapak Purnomo. Itu untuk kelompok taninya. Ya. Mungkin lanjut saja Bapak, ini untuk komoditas atau tanaman yang jadi mayoritas ditanam di Desa Jetis ini apa nih Pak? Oh ya, terima kasih. Untuk komoditas itu dari pertanian di Desa Jetis kebanyakan atau 90% lah. 90% itu menanam padi. Padi semua. Jadi untuk 1 tahun kan 3 MT. MT 1, 2, 3 itu semua menanam padi. Ada yang 1-2 petani yang menanam holti. Sayuran, cabai dan lain-lainnya. Jadi 1 tahun 3 kali masa tanam itu
kan kalau padi itu kalau saya tahu 3 bulan. Ya, 3 Berarti bulan. 1 bulan itu masa istirahat gitu ya, Pak. Ya, Oh, untuk 1 ya. bulan kan nanti untuk bikin persemaian. Bikin persemaian itu. Bikin persemaian Ya, kurang lebih 25 hari. 25 hari. 25 Oh. hari nanti pengolahan tanah, hari kurang lebih 4 bulan tanam lagi. Oh ya. Ya. Iya. Terus lanjut ke yang terakhir ini, bagaimana pola tanaman dan musim tanam yang bisa diterapkan petani yang di Desa Jetis ini, itu pola tanamnya seperti apa, Pak? Ya, tadi sudah saya sampaikan untuk pola tanam itu sebenarnya dari BPP itu untuk istilahnya untuk jangan padi terus. Karena Oh, sekali-kali di Palawija jadi untuk struktur tanahnya biar berubah. Ya. Kalau untuk padi terus kan nanti tanahnya tidak berubah. Nanti kalau diselingi palawija, jagung atau Iya. tapi kebanyakan petani itu nggak mau karena kebanyakan itu sawahnya sawah Mas beli tahunan. Nanti kalau ditanami palawija kan nanti kan hasilnya mungkin kurang. Menurun. Kalau Iya, palawija kan harus terus menerus. Hmm. Nggak bisa 1 atau 2 kali musim kan buat lahan sekarang kan juga lah mahal untuk palawija itu. Iya, iya, Pak. Ya itu. Selanjutnya Bapak izin bertanya, kan Bapak sebagai Ketua Gapoktan di Desa Jetis, Margo Mulya nggih tadi. Nah, bagaimana kegiatan yang dilakukan Gapoktan untuk mendukung petani di Desa Jetis ini apa saja? Kegiatan ya, terima kasih untuk peran serta atau kegiatan Gapoktan. Salah satunya yaitu untuk memotivasi kelompok tani yang ada di Desa Jetis. Yang kedua yaitu untuk sebagai sarana informasi, karena kalau tidak ada keterbukaan nanti pertemuan-pertemuan kan tidak tahu informasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu untuk mengadakan pertemuan rutin, karena di Gapoktan Margomulya itu mengadakan pertemuan pengurus sama kelompok tani itu 2 bulan sekali. Nanti untuk koordinasi misalnya ada masalah pertanian apa nanti bisa dipecahkan di pertemuan tersebut itu. Berarti koordinasi antar kelompok tani di bawah Gapoktan itu melakukan pertemuan rutin ya Pak? Ya, rutinnya itu rutin 2 setiap bulan sekali. 2 bulan 2 bulan sekali ya. gitu. Nah, ya. Lalu tantangan terbesar dalam pengelolaan kelembagaan itu apa Pak? Tantangan terbesar itu Pak. Individu dari pengurus itu yang kurang disiplin. Maksudnya kalau ada pertemuan mungkin Izin. agak molor. Ada yang izin gitu. Jadi kesadaran untuk berkoordinasi itu masih kurang, Pak. Karena apalagi kalau pekerjaan di sawah itu banyak yang izin. Oh alah. Iya, tapi apalagi kalau musim tanam gitu iya, ya Pak. musim tanam. Tadi kami untuk pertemuan itu juga istilahnya mengambil waktu-waktu yang tepat sehingga dari pengurus dan kelompok tani itu bisa hadir semua. Harapannya begitu. Ya. Kalau tidak hadir semua, lalu bagaimana informasi bisa tersampaikan dengan baik, Pak? Iya, kalau misalnya nggak hadir nanti saya kan berpesan pada rekan-rekan yang hadir nanti tolong nanti informasikan di yang tidak hadir, karena di samping itu kan juga ada di grup Pak. Oh, di punya grup WA. Grup WA pengurus kelompok tani Margomulya itu ada. Tapi setiap ada informasi atau masalah pasti disampaikan di situ. Selain pertemuan berarti juga melakukan ya. Koordinasi di grup WA ya, gitu. Ya. Terima kasih Pak. Kalau di Desa Jetis itu hama yang paling banyak menyerang padi ini hama apa nggak Pak? Kalau di Desa Jetis untuk waktu ini yang menyerang itu penggerek batang Mas. Penggerek batang itu kalau dari umur 15 hari sampai 20 hari itu bisa ditangani. Tapi kan itu kan masa generatif. Tapi untuk masa vegetatif atau untuk masa generatif itu sekitar sudah bunting itu tidak hasilnya itu Mas seperti ini. Ini kan salah satu dari hama penggerek batang yang menyerang pada fase generatif. Ya, hasilnya ini. Hasilnya agak putih-putih ngoten ya. Iya, ini di dalamnya ini ada ulatnya, Mas. Ada ulatnya. Ini kan hasil dari telur dari kaper itu sehingga itu di dalam batang ini, di dalam batang. Hasilnya tidak maksimal. Ini sudah nggih benten Pak kali sini. Iya, enggak ada hasilnya.
penggerak Tidak ada batang. isinya ini. Sudah ini kalau terserang full itu ya sudah Wallahu alam nih sudah tidak bisa diperbaiki lah. Semprot pun tidak bisa ini kalau sudah begini. Tapi kalau masih fase vegetatif umur 15 sampai 20 itu masih bisa ditangani. Kita nanti hasilnya ada 1-2 batang yang ya seperti ini tidak bisa maksimal. Ini kan sudah, nah ini sudah hasilnya ini. Buatan tumbuh. Iya, tapi kalau menyerangnya fase generatif, ini hasilnya ini sudah tidak bisa diobati kalau sudah gini. Tapi nek sing ngeten niki biasanya pun petani ini ngobati ini gimana, Pak? Ini pencegahannya sebenarnya dari awal juga, dari awal. Kemarin juga dia dari pas disemprot. penanaman Iya. ngoten, Pak. Mungkin ada pas serangan yang masa vegetatif itu juga sudah diobati, tapi kan mungkin belum maksimal, jadi masih ada sisa-sisa yang ini mungkin kaparnya itu bertelur lagi pada masa setelah vegetatif, sehingga dari fase itu petani kurang istilahnya teledor lah, sehingga terjadinya seperti ini. Jadi mungkin petani itu beranggapan masa vegetatif sudah selesai, ya mungkin tidak ada lagi lah. Ini keteledoran petani mungkin ini. Padahal pas nggih, Pak, mepet-mepet panennya iya, nggih, ini malah hasilnya kena. ini. Makanya itu dari pencegahannya itu dari awal, Mas. Dari awal. Tidak serta-merta dari sudah mulai ada padinya baru diobati, nggak bisa. Karena ini hanya di dalam ini. Di dalamnya ada ularnya. Gini. Iya. Ya, sudah ada ulatnya ini ya. Ini kan ada ularnya loh. Mungkin Nah, kecil-kecil ini nggih niki wonten. ada luna. Sudah nggak bisa diobati nih. Karena sudah yang diharapkan kan padinya sudah keluar malah. Sudah keluar malah ya sudah berbuah, tidak bisa berbuah lagi gitu loh. Terus nek saking hama penggerak batang niki wau saking petani napa sampun ngendika sampun ngomong teng BPP nih, Pak. BPP ini sampun ngertos ngoten lho. Mungkin kalau untuk serangan tidak fatal itu petani sudah mengantisipasi lah. Sudah tahu caranya sendiri Ya, gitu ya, Pak. untuk menyemprot itu. Tapi kalau sudah serangan banyak fatal itu biasanya ada koordinasi sama BPP atau PPL untuk diadakan gerakan pengendalian. Nah, nanti biasanya di BP itu ada obat untuk mengatasi hama yang terjadi pada waktu itu. Untuk masalah yang lain tikus itu ya ada, tapi kalau di Desa Jetis nggak seberapa lah. Wereng ngoten. Kalau orang itu ya intervalnya sangat Mas. Isunya sangat lama. Mungkin beberapa tahun sekali mungkin baru ada. Tapi kalau yang paling parah itu malah wereng itu. Wereng itu kalau nggak teliti, nggak diobati satu malam aja sudah habis. Kemarin terjadi di Seloyo. Seloyo itu sudah mau panen 2 hari. Petani nggak waspada, itu sudah gosong, Mas. Wereng itu. Ya, itu. Nah, dari petani ini itu cara ngatasi wereng ini kok Ya, dari petani itu dari BP itu sudah istilahnya mewanti-wanti untuk istilahnya sekali-kali mengecek kondisi di lahan pertanian. Karena dari hama wereng itu tempatnya kan di pangkal batang padi. Jadi kalau sekilas ini dipandang tidak kelihatan, Mas. Harus dibiayai satu persatu di bawah. Karena tempatnya kan di bawah. Kalau petani itu lihatnya dari atas ini nggak kelihatan. Iya. Tapi kalau sudah kena itu harus disemprot. pas malam gitu, Pak. Serangane wereng Iya, itu biasanya. kebanyakan malam dan cuacanya yang agak mendung, basah itu banyak senang sekali untuk wereng untuk ya, beradaptasi. Tapi sekarang ya, Pak, sudah mulai membaik nopo masih sama Kalau kondisi ini daerah Jetis ini mudah-mudahan tidak ada lah, serangan wereng tidak ada. Ini saya keliling tuh nggak ada istilahnya komentar ada wereng, nggak ada. Yang banyak itu yang penggerak batang ini. Kalau di sini namanya beluk, Mas. Beluk, ya. Yang sudah putih Iya, ini, Pak. namanya beluk. Jebul putih namanya beluk kalau di
ada kami. Tapi kalau mungkin di daerah lain mungkin lain lagi nggak tahu. Belum. Ini nggak ada isinya. Sudah loh. Kan itu dihisap sama itu. Nggak ada isinya. Baik, selanjutnya Bapak. Menurut Bapak itu apakah petani di sini memanfaatkan YouTube sebagai sarana pembelajaran atau enggak, Pak? Oh iya, Bisa terima jadi. kasih ya. Untuk sebagai pembelajaran itu ada yang sudah mengaplikasi YouTube di HP-nya masing-masing, tapi baru 30%, Pak. Jadi tidak semua petani bisa menggunakan. Maklum di petani di sana itu sudah tua-tua, sehingga kalau untuk istilahnya pegang HP itu mungkin kurang minat lah. Tapi ada yang muda-muda seperti saya di bawahnya itu ada yang mengaplikasi atau mengunduh untuk pembelajaran di media YouTube. Tapi ya untuk persentasenya ya baru 30 lah, 30% lah. Semua lah gitu. Berarti sedikit ya, Pak, dari Iya, rata-rata iya. petani Gitu, biasanya. Oh, kalau biasanya kalau petani di daerah sini tuh belajarnya seperti apa nggak, Pak? Kayak misal menggunakan YouTube atau belajar langsung gitu dengan penyuluh-penyuluh gitu. Mungkin kalau untuk pembelajaran itu mungkin bagaimana cara misalnya penanganan hama yang tepat mungkin bisa. Kemudian untuk memilih bibit-bibit yang unggul bisa. Untuk tahan wereng, tahan penggerek batangan juga bisa. Kemudian juga ada misalnya tutorial untuk membuat pupuk organik cair. Kan bisa juga dari YouTube kan banyak, bisa mengambil apa saja. Berarti metode pembelajarannya ini bersama penyuluh ya, Pak? Apa sendiri-sendiri? Oh, untuk pembelajaran biasanya sendiri-sendiri, Mbak. Sendiri-sendiri. Karena kan kalau istilahnya bersama penyuluh itu kan mungkin kurang efektif ya. Karena kalau petani kan waktunya kan sibuk di sawah. Mungkin dari petani itu mungkin punya waktu tersendiri, terluang sendirilah. Nanti kalau bersama BPP atau PPL kan mungkin BPL-nya bisa, nanti petaninya nggak bisa kan juga repot juga gitu. Biasanya untuk masalah pengaplikasi atau itu biasanya sendiri-sendiri. Terus untuk konten atau informasi seperti apa yang paling dibutuhkan petani untuk membuat video YouTube? Kontennya ya seperti tadi Pak, misalnya cara pembuat pupuk organik kan dulu sudah diajari lah dari BP itu untuk membuat pupuk organik sendiri dari bahan sekitar kita lah. Karena kalau kita mengandalkan dari apa itu kimia terus kan kasihan tanah kita. Karena kalau tanah itu diberi pupuk organik terus kan lama-lama kan istilahnya itu tanahnya itu bantat, tidak ada vitaminnya, tidak ada unsurnya. Kemarin dari BPK juga menghimbau untuk sesekali diadakan penyemprotan pakai organik, pupuk organik. Jadi nanti tanahnya itu biar subur gitu loh, Pak. Berarti setiap sekali itu ada informasi buat itu ya Pak, pupuk. Ya tidak sesekali lah. Mungkin kemarin juga sudah ada di istilahnya diadakan pembuatan pupuk organik padat secara manual dari petani, nanti didampingi oleh PPL dari kecamatan gitu. Untuk selanjutnya itu kalau di desa Jetis ini itu ada itu enggak Pak? Ada rencana untuk membuat konten atau dokumentasi gitu enggak? Ya rencana sih ada Pak, tapi sampai sekarang belum terlaksana lah. Karena kalau kita membuat itu kan kita juga untuk istilahnya mempromosikan bahwa di desa Jetis kayak gini, bisa gini gitu kan juga perlu. Karena kalau kita istilahnya monoton terus kan juga nggak maju-maju lah gitu, nggak maju-maju. Kalau kita misalnya buat konten atau kegiatan lama diupload di media sosial kan kita juga lebih baik nanti mungkin dari desa lain kan, oh ya di desa saja ada gini-gini, jadi informasi bisa menyebar gitu. Tapi untuk di desa Jetis ini sendiri itu udah ada akun YouTube atau apa gitu enggak Pak? Belum ada. Berarti baru rencana. Nah iya, mungkin nanti dari Yasim Mahasiswa membantu saya, terima kasih sekali. Oke, selanjutnya dari Bapak sendiri,
itu harapan untuk pertanian Desa Jetis selanjutnya itu seperti apa, atau mungkin pertanian menyeluruh lah di Indonesia itu seperti apa Bapak? Ya untuk masalah khususnya di Desa Jetis itu harapan kami yaitu adanya regenerasi Mas, adanya regenerasi petani khususnya. Karena selama ini kan tidak ada istilahnya anak muda yang terjun dalam pertanian. Ya karena kalau nanti kan lama kelamaan yang terutama kan sudah nggak ada, nanti siapa yang untuk meneruskan. Kemudian harapan kami juga untuk menerapkan petani modern dalam arti misalnya alat-alat pertanian sekarang kan sudah banyak. Yes. Harapan kami nanti adalah penerus-penerus kami yang menerapkan teknologi modern seperti Alsintan itu kan sekarang banyak. Jadi untuk tenaga kan sekarang sudah dioptimalkan untuk beralih ke pertanian modern gitu. Sebagai lingkupnya Indonesia, yaitu saya mohon dari pemerintah untuk mengadakan istilahnya Alsintan itu didistribusikan ke masing-masing desa supaya nanti proses pengolahan, proses nanti pemanenan itu semakin lama kan semakin singkat, tidak perlu waktu lama lagi gitu. Oke. Mungkin untuk yang selanjutnya itu dari Bapak sendiri kan sudah menggeluti di dunia pertanian sudah lama. Jadi menurut Bapak itu peran pemerintah setelah sekian lama ini, atau bisa dibilang BPP kan juga termasuk pemerintah, itu peran dari pemerintah untuk pertanian di Indonesia ini seperti apa Pak? Apakah mungkin sudah sangat membantu atau kurang dan lain sebagainya? Terima kasih untuk peran serta pemerintah terutama di zamannya Pak Prabowo sekarang. Terima kasih sekali karena sudah membantu dari petani-petani di Indonesia. Kemarin aja pupuk sudah diturunkan 20%. Kemudian untuk harga gabah itu minimal 6.500 per kilo. Jadi nanti kalau ada harga di bawah 6.500, nanti Bulog akan mengadakan pembelian secara maksimal atau sergap penyerapan gabah di petani-petani. Tapi kalau harganya di atas 6,5 diserahkan kepada petani. Silahkan monggo kalau menjual ke tengkulak atau ke siapa silahkan. Kemudian untuk peran BPP sangat baik sekali karena setiap kali ada pertemuan sekecamatan itu diadakan 2 bulan sekali. Jadi pengurus kelompok tani sekecamatan diadakan 2 bulan sekali dan tempatnya itu keliling. Jadi misalnya bulan ini nanti di Desa Jetis, nanti 2 bulan lagi di Desa Seloyo dan sebagainya. Itu untuk peran serta dari BPP atau PPL saya akui sangat bagus lah Mas. Setiap ada masalah langsung disampaikan pada kelompok tani atau petani. Mungkin itu tadi beberapa pertanyaan dari kami ya Bapak. Kami harap dari kami sendiri itu dapat belajar pengalaman atau pengetahuan juga terkait pertanian. Sedangkan kita juga masih mahasiswa yang butuh banyak sekali ilmu untuk belajar ke depannya. Mungkin cukup itu dari kami. Kami mengucapkan banyak terima kasih ke Bapak. Matur nuwun Pak. Sama-sama Mas Yudo.